Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sadagulon, beliau Bapak Sutarno SPD, Bapak Ibu Guru beserta karyawan yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang dimana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Amin. Sholawat dan salam mari kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas sedianya menyempatkan waktu untuk duduk sebentar di ruangan ini. Tidak lain adalah penyampaian program saya di komunitas belajar sekolah atau KBS yang sudah terbentuk di sekolah kita. Nah, mungkin dari KBS ini saya akan mengawali menyampaikan rencana program yang akan saya sampaikan nanti. Mohon nanti umpan baliknya, masukannya terkait dengan rencana program yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja ini adalah rencana program KBS. Jadi nanti dulu ya. Rencana ini salah satu dari tuntutan tugas saya dalam mengikuti PPKG PJOK. Ya, jadi ini adalah salah satu tuntutan tugas untuk mensosialisasikan atau menyampaikan program yang akan saya laksanakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah rencana program KBS saya adalah membuat lapangan tradisional Sunda Manda di halaman sekolah untuk bermain dan belajar. Lapangan Sunda Manda itu kalau bahasa sini engklek Bapak Ibu. Di halaman kita sudah ada beberapa. Nah, di sini itulah rencana saya membuat lapangan tradisional Sunda Manda di halaman sekolah untuk bermain dan belajar. Next Pak Edi. Baik, latar belakang. Latar belakang yang pertama, aset sekolah adalah hal yang sangat mendukung kemajuan sekolah. Untuk itu kita harus mampu mengoptimalkan aset sekolah untuk memaksimalkan pemanfaatan aset agar mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid. Latar belakang yang kedua, aset modal fisik, yaitu sekolah yang mempunyai halaman luas yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian latar belakang yang terakhir, kurangnya semangat peserta didik SD 2 Sadagulon dalam pembelajaran gerak dasar, lompat dan loncat dalam pembelajaran PJOK, serta kurang semangatnya siswa dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Nah, ini kenapa latar belakangnya semacam ini. Saya punya angan-angan untuk meningkatkan pembelajaran karena program ini adalah PPKG PJOK yang berpusat dan dikhususkan untuk pembelajaran PJOK. Jadi saya mengangkat untuk membuat sebuah lapangan Sunda Manda di halaman. Salah satu tujuan yang utama adalah meningkatkan semangat siswa dalam gerak dasar, lompat dan loncat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika saya mengajar PJOK gerak dasar, lompat dan loncat hanya yuk kita loncat ke depan, kita loncat ke belakang, kita loncat ke samping. Anak-anak itu menurut pengamatan saya itu sangat jenuh dan kurang semangat dalam pembelajaran itu. Sehingga kami punya inisiatif untuk membuat lapangan Sunda Manda untuk meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran. Salah satunya adalah melalui permainan Sunda Manda yang akan saya buat dengan cara melompat, meloncat tanpa anak sadari mereka adalah sedang belajar gerak dasar, melompat dan meloncat, namun mereka tidak merasakan bahwa itu sedang proses pembelajaran. Yang tahu mereka hanya sedang bermain, tapi secara tidak langsung tujuan dari pembelajarannya bisa tercapai dengan sebuah permainan yang akan saya buat. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini selain meningkatkan pembelajaran PJOK yang tujuan utama memang
salah satunya adalah fokus di pembelajaran PJOK, namun dalam tugas ini harapannya bisa mencakup dari pembelajaran yang lain, sehingga dalam pembelajaran ini saya masukkan litnumnya atau literasi dan numerasinya. Bagaimana cara penggunaannya nanti akan saya sampaikan untuk yang terkaitannya dengan pembelajaran mapel lain. Next, Pak Edi. Kemudian tujuan mengoptimalkan aset lingkungan sekolah, fisik, sosial, sumber daya manusia, dan aset finansial. Yang kedua, menumbuh kembangkan peserta didik untuk kreatif dan kolaboratif dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik lebih semangat dalam pembelajaran lompat dan loncat dalam PJOK. Yang keempat, peserta didik tertarik untuk belajar litnum atau literasi numerasi dalam mapel lain. Yang terakhir, menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan di depan. Tujuan utamanya di mapel PJOK, lompat dan loncat. Namun harapannya bisa mengimbas kepada mapel lain, yaitu litnum, literasi dan numerasi. Bagaimana cara meningkatkan siswa agar semangat belajar literasi dan numerasinya dalam sebuah permainan Sunda Mada ini? Nah, seperti pada gambar di samping, di atas itu ada Sunda Mada yang warnanya berbeda. Kemudian di bawahnya ada angka. Nah, rencana kedepannya dalam program ini nanti misalnya membuat warna bisa digunakan dalam masa orientasi atau LPM, MPLS ya, MPLS bisa untuk membedakan warna bermain, misalnya melompat di biru, bilang biru, kuning, dan lain sebagainya. Bisa juga di sini untuk pembelajaran bahasa Inggris di warna. Nanti merah apa, kuning apa, hitam apa, sambil melompat menginjak warna itu sambil mengucapkan itu warna apa dengan bahasa Inggris. Misalnya bisa seperti itu di kelas bawah. Kemudian literasinya bisa juga dengan huruf-huruf yang tertulis di kotak setiap Sunda Mada. Misalnya menginjak A, bilang A, B itu mungkin untuk kelas bawah, atau mungkin dengan huruf tambahan dan lain sebagainya. Kelas bawah atas bisa menggunakan kosakata. Nah, kelas yang menengah mungkin bisa tambahan, pengurangan, perkalian, dan rencana saya seperti itu. Nah, mungkin dalam benak Bapak Ibu ada pertanyaan, mau seberapa banyak lapangan Sunda Madanya dengan bervariasi, ada warna, ada angka, ada huruf, ada perkalian dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebelum pertanyaan itu saya akan mencoba menyampaikan rencana saya tidak terlalu banyak, syukur bisa banyak ya. Tapi nanti bisa menggunakan sebuah kartu yang nanti ditaruh di kaleng atau di papan. Nanti kartu itu kecil bentuknya, bisa bentuk warna, bisa perkalian, bisa kosakata, bisa huruf dan lain sebagainya untuk meningkatkan literasi dan numerasinya. Jadi misalnya lapangan dengan warna dasar sama semuanya nanti bisa ditempel di setiap kotak ini. Dengan misalnya kita mau belajar membaca, nanti bisa di setiap kotak ini dikasih kartu yang ada bacaannya. Misalnya ibu, bapak mandi, ditaruh di setiap kotak-kotaknya dengan kartu. Jadi bisa diambil, bisa dimodifikasi, bisa dibolak-balik ya. Mungkin dengan anak sambil bermain tanpa disadari membaca, lompat ibu, kakak, ayah. Nah, secara tidak langsung anak juga sambil belajar literasi dan numerasinya, gerak dasarnya dalam PJOK pun dapat. Nah, itu salah satu tujuan kenapa saya ingin membuat lapangan Sunda Mada. Sebelumnya memang sudah pernah dibuat, tapi hanya sedikit. Ini hanya pengembangan dari program yang dulu pernah saya lakukan, sehingga nanti harapannya bisa dimodifikasi, bisa dikembangkan agar bisa meningkatkan gerak dasar dalam PJOK dan juga literasi dan numerasinya. Itu tujuan dari program yang akan saya laksanakan. Lanjut Pak Edi. Nah, yang berikutnya langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, ini langkah-langkah program. Koordinasi dengan kepala sekolah sudah saya laksanakan, kemudian merancang dan
mensosialisasikan dengan komunitas belajar di sekolah. Inilah yang sedang saya laksanakan di langkah kedua. Langkah ketiga, mensosialisasikan kepada peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Kenapa saya tulis di kelas 4, 5, dan 6? Karena mungkin itu yang sudah agak besar, nanti bisa berkolaborasi membantu untuk membuat lapangannya. Kemudian melaksanakan program berkolaborasi dengan GTK dan siswa kelas 4, 5, 6. Guru, tenaga, dan kependidikan nanti juga terlibat di dalam program ini. Kemudian evaluasi dan refleksi kegiatan. Yang selanjutnya hasil yang diharapkan Bapak Ibu. Hasil yang diharapkan, capaian yang diharapkan adalah siswa memiliki semangat belajar yang tinggi melalui permainan Sunda Manda atau engklek bahasa sini, serta menumbuhkan pilar profil pelajar Pancasila. Kenapa saya masukkan di pilar profil pelajar Pancasila? Dalam permainan Sunda Manda kebinekaan global jelas, ya Pak Selamat ya. Jadi dari permainan tradisional mengangkat dan melestarikan bagian dari itu. Kemudian dalam permainan tradisional juga melatih kerjasama, melatih kemandirian, kreativitas, itu ada di dalam permainan Sunda Manda. Yang selanjutnya meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik yang seperti tadi ya saya sampaikan dari permainan-permainannya semacam itu. Tentunya nanti harapannya bisa meningkatkan literasi dan numerasi. Belajar membaca tidak harus di dalam perpus. Belajar membaca tidak harus duduk sambil anteng tenang membaca. Mungkin difasilitasi dengan cara ini, literasi dan numerasinya anak akan meningkat. Begitu harapan dari program yang saya sampaikan. Lanjut Pak Edi. Kemudian yang struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program ini merupakan program kokurikuler di sekolah. Yang selanjutnya, program ini melibatkan siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Melibatkannya di sini yang dimaksud adalah pemanfaatannya, bukan pembuatannya. Kalau pembuatan tadi di depan hanya melibatkan kelas 4, 5, 6. Selanjutnya program ini rencana akan dilakukan pada awal semester genap bulan Januari pada kegiatan P5. Nah, ini baru rencana program Bapak. Rencananya akan saya laksanakan di awal semester 2. Syukur-syukur nanti sudah disampaikan, semangat semuanya, belum di bulan itu bisa dilaksanakan juga, insya Allah bisa. Program ini akan melibatkan komunitas yang ada di sekolah. Salah satunya komunitas yang tadi yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Selamat Wahyudi, di sekolah sudah ada komunitasnya. Kemudian aset manusia, lingkungan sosial. Aset yang kita manfaatkan adalah aset manusia, lingkungan sosial, dan finansial. Mitra kerja komunitas belajar, paguyuban mahasiswa, komite, alumni, atau dalam pelaksanaan perlombaan atau penampilan produk. Jadi rencana saya selain untuk pembelajaran setiap hari, mungkin guru kelas jenuh di kelas, yuk kita belajar membaca kelas 2 misalnya. Yuk kita belajar membaca, sudah tersedia, sudah ada, sudah ada kartunya. Nanti bisa anak diajak ke halaman untuk belajar. Itu manfaat dari lapangan Sunda Manda dalam pembelajaran. Jadi selain itu saya punya rencana untuk penampilan produk. Nanti mungkin di tengah semester ada penampilan anak-anak memakai lapangan Sunda Manda sambil membaca keras, membedakan warna dengan keras, perkalian, kosakata, mungkin dengan kreativitas Bapak Ibu di kelas sedang membelajar apa yang kira-kira bisa dimasukkan di situ, bisa dilakukan itu untuk sebagai tampilan dari produk sebuah kegiatan dari P5-nya. Itu bisa juga dimanfaatkan. Lanjut Pak Edi. Yang F, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. SD 2 Sadar salah satu SD yang memiliki halaman yang luas sekitar 30 kali 10 meter. Saya belum ukur tapi baru kira-kira kemungkinan segitu Pak. Jadi saya rasa untuk membuat 10 sampai 15, 20 lapangan Sunda Manda saya yakin masih muat. Dengan adanya halaman yang luas bisa kita optimalkan dalam program yang direncanakan untuk mengoptimalkan pembelajaran PJOK
pembelajaran lainnya. Kemudian rencana evaluasi secara menyeluruh akan dilaksanakan pada akhir program, yaitu pada bulan Maret pada kegiatan tengah semester. Apakah program ini sudah maksimal apa belum? Kita akan meminta umpan balik dari kepala sekolah, GTK, dan juga peserta didik untuk mengetahui seberapa jalan program yang saya sampaikan ini. Nantinya kalau sudah terlaksana, kita akan meminta umpan balik dari kepala sekolah, teman-teman guru, dan dari siswa juga. Lanjut Pak. Kemungkinan tantangan Bapak Ibu. Nah, ini saya punya menakan, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kemungkinan tantangan apa yang akan terjadi ketika saya melaksanakan program itu. Nah, ini menurut saya itu kemungkinannya tantangan yang mungkin terjadi adalah pengadaan bahan yang kaitannya dengan dana finansial. Kita tahu semuanya bahwa dana bos penggunaannya sudah harus sesuai dengan apa itu namanya? AKAS. Nah, itu. Padahal AKAS itu dibuat sebelum tahun berikutnya. Nah, itu ada kemungkinan kesulitan saya dalam melaksanakan program ini tentang finansial ya, karena di situ saya membutuhkan beberapa cat yang warnanya berbeda, kemudian luas, liner, dan lain sebagainya. Dan jadi inilah tantangan yang mungkin akan terjadi dalam melaksanakan program ini, karena penggunaan bos sekarang sangat hati-hati dan tidak ada ibu tetap sesuai dengan prosedur dan aturan. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi, menurut saya musyawarah dengan kepala sekolah, GTK, dan komunitas sekolah akan mendapat solusi tentang pendanaan. Nah, nanti mungkin dengan musyawarah tantangan itu nanti akan terlewati. Bisa juga dengan melibatkan komite wali siswa dalam penyampaian program ini. Nanti harapannya dengan tantangan tentang dana atau finansial itu bisa teratasi dengan kita musyawarah bersama. Mungkin bisa menggunakan uang paguyuban, atau juga bisa menjual barang-barang yang tidak terpakai ya, bekas-bekas kertas dijual buat beli cat gitu Pak. Mungkin nanti ya kita solusinya dalam musyawarah. Dengan musyawarah nanti ada mufakat untuk menyelesaikan atau mengatasi dari kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Lanjut Pak Edi. Nah, sampailah pada kata terima kasih. Itulah program yang tadi rencana ya Bapak Ibu, bukan program. Rencana program yang akan saya terapkan di komunitas belajar sekolah SD 2 Saranglo. Nah, dari program yang tadi saya sampaikan berkenan untuk memberikan tanggapan. Yang pertama, nanti saya berikan ke Pak Kepala Sekolah untuk memberikan tanggapan rencana program yang akan saya laksanakan. Kemudian harapannya dari anggota komunitas belajar SD 2 Saranglo ini juga nanti memberikan masukan agar program ini sungguh-sungguh bisa terlaksana dengan baik. Kepada Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk memberikan masukan atas paparan yang saya sampaikan. Mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang saya hormati, alhamdulillah terima sekali pada siang hari ini kami tambah ilmu, insya Allah bermanfaat sesuai dengan harapan dan permintaan dari pemapar kami berkenan supaya memberikan masukan, memberikan kelengkapan, memberikan dukungan dan pertolongan. Sekali lagi saya ucapkan terima sekali, dan kami yang didoakan sini merasa bersyukur bahwa SD kita ini tidak tahu sudah ada kelompok belajar sekolah kelompok belajar komunitas belajar sekolah ini sekarang terbentuk. Mudah-mudahan sudah bisa jalan dan dimaksimalkan. Kita tidak kasih mumpung dunia ini serba kemungkinan ya, mumpung masih ada, masih kesempatan, silakan jangan menunda waktu, gunakanlah secepat-cepatnya, karena waktu yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Mumpung masih ada, masih sempat, siapa tahu
beberapa hari ke depan sudah tidak ada kesempatan lagi. Gunakanlah ini untuk yang sebaik-baiknya. Dan insya Allah nanti setelah kami merasa bersyukur punya dua tenaga pendidik dari Pak Slamet dan Pak Parjo yang sudah mengikuti perkembangan zaman dari guru penggerak sehingga banyak sekali manfaatnya, dan mudah-mudahan nanti akan bisa dilanjutkan oleh yang lain. Kita tidak pesimis, insya Allah. Ada apa istilahnya ya, patah tumbuh hilang, patah tumbuh hilang berganti, gitu ya. Patah tumbuh hilang berganti. Kalau di dalam perjuangan ya, gugur satu tumbuh 1000 ya, kalau gitu ya. Iya. Jalannya kalau itu insya Allah akan tumbuh hal-hal yang mudah lagi, bisa melanjutkan perjuangan mereka. Karena siapa tahu kedepannya sudah tidak bersama dengan kita yang ada di sini bisa. Umpama saya di sini sambung tolong pengetahuan terang diterangkan kepada yang lain. Kemudian terkait dengan hubungannya rencana tugas dari Pak Parjo untuk menyampaikan program PPKG PJOK, baik sekali, sangat baik sekali, tinggal dilaksanakan semampunya. Insya Allah banyak manfaatnya. Apa lagi tadi sudah menyinggung masalah literasi dan numerasi. Ini memang agenda yang sangat gencar di perjuangan pendidikan kita. Literasinya sangat rendah, numerasinya sangat rendah. Ini salah satu jalan, salah satu upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi yang ada di sekolah kita. Sehingga saya hanya mengharapkan tetap dilaksanakan. Insya Allah rekan-rekan kita akan selalu memberikan dukungan, dan kami pun juga akan memberikan dukungan semampunya, sebisanya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Insya Allah bermanfaat bagi anak didik kita semuanya. Yang mungkin itu yang saya sampaikan. Tidak saya ragu, programnya laksanakan saja. Kemudian juga harus koordinasi dan komunikasi sehingga semuanya bisa berjalan secara kebersamaan. Butuh apa dan sebagainya, sehingga bisa kira-kira bisa dilaksanakan apa tidak dan sesuai dengan kemampuan kita semua. Itu saya sampaikan. Lanjutkan, saya harapkan diteruskan, jangan sampai berhenti di tengah perjalanan semampunya, dan mudah-mudahan menginspirasi bagi rekan-rekan kita yang ada di sini. Mungkin itu Pak tanggapan saya. Semoga untuk dilanjutkan dengan patah semangat. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas motivasi dan dukungannya. Insya Allah terlaksana dengan baik ketika Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sudah menyepakati bisa dilaksanakan. Pokoknya selanjutnya dari Bapak Ibu mohon berkenan untuk memberikan masukan atau pertanyaan terkait dengan program yang saya sampaikan. Monggo Pak. Pak Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhormat Pak Soekarno Nabion, yang saya hormati Pak Jiwaswili. Langsung saja untuk dari saya itu hanya sekedar apa ya, untuk pelengkap saja Pak. Mudah-mudahan bisa. Untuk kegiatan mengoptimalkan saran dan prasaran ya, itu dari kemarin-kemarin kita sudah mikir-mikir untuk anak-anak. Ketika istirahat itu banyak anak yang pada duduk di mana itu pagar. Nah, anak saya itu di sebelah pagar itu kan ada taman. Biar anak tidak duduk di pagar, tamannya kita ubah. Nanti dibikin yang pasang badannya itu akan lebar, biar bisa berduduk. Pinggirnya saja kali. Dari parkiran sampai ke kelas 3 kita bikin ya pasang batalan nanti, tapi yang bisa untuk memagar untuk taman dan juga fungsinya untuk sampingnya bisa untuk duduk anak. Tingginya ya kira-kira sekitar 40 cm lah seperti itu. Karena kemarin pas pada umur kesini pas ada latihan, ada yang tanya, Pak itu siapa?
Dan tanya sama Bu itu siapa Bu? Yang kotak-kotak, ini kayak kuburan. Aduh, tamannya dan ini kuburan. Jadi ya kita perbaiki lagi lah kalau bisa. Untuk sebelah itu kita bikin taman yang fungsinya ada. Nanti kalau pas latihan Sumanagara selalu duduknya bisa di situ, tidak ada berapa, tidak di tengah. Ya mungkin dari saya itu Pak. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan program ini ya Bapak Ibu ya. Tambahan program tempat duduk taman itu juga luar biasa. Mohon terima kasih Pak Hari yang telah memberikan masukan. Nanti kalau sudah capek, sudah ada bisa istirahat di taman, luar biasa. Mohon satu lagi Bapak Ibu masukan atau pertanyaan dari program yang saya sampaikan. Mohon Pak. Pak Sana, mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi dengan program yang disampaikan oleh Pak Parjio tentang untuk peningkatan program dari PSOK, tapi terkait dengan masih berkaitan dengan mata pelajaran tentang literasi dan numerasi. Dan ini juga merupakan salah satu dari yang akan kita lakukan di situ yang memang untuk meningkatkan literasi dan numerasi telah disampaikan oleh beberapa kepala sekolah karena nilai literasi dan numerasi kita memang masih rendah. Dan ini tadi sudah dilakukan oleh Pak Kohari untuk penyediaan tempat duduk. Nanti mungkin lapangan sudah ada bisa di sekitar tempat duduk itu Pak ya. Nanti setelah selesai bermain sudah ada dengan literasi dan numerasinya di situ, ketika sampai memang sudah bisa duduk di tempat yang disediakan. Nah ini sangat beruntung sekali Pak. Ya, semoga nanti yang apa yang sudah direncanakan nanti bisa terlaksana dengan baik dan kita sebagai anggota dari komunitas belajar yang ada di SMP 2 Sedang ini akan mendukung dan membantu semampunya gitu ya Pak ya. Nah, terima kasih untuk apa yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat atas masukannya dan apresiasinya untuk saya dan Bapak Ibu. Bagaimana dengan program yang saya sampaikan, kira-kira ada gambaran untuk mewujudkan apa belum? Tidak Bapak Ibu? Siap ya? Siap untuk mewujudkan. Saya rasa juga nantinya anak-anak senang ketika kita jenuh mengajar di kelas, kita ajak ke halaman, sudah terdapat fasilitas yang bisa digunakan untuk pembelajaran siswa. Itu harapan dari program yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu rencana program yang saya sampaikan. Harapan saya program ini nanti bisa terlaksana dan berdampak kepada peserta didik, berdampak pada pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.